Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Ya, masih ingat sesi sebelumnya kita bicara tentang apa? Ya, kesimpulan. Ya, ada 8 kesimpulan yang telah kita bahas bersama, dan salah satu yang masih menjadi PR saya adalah kalimat yang menyatakan seperti ini: jika berhasil, mereka meniadakan dirinya. Artinya jika leader berhasil atau jika ada keberhasilan begitu kira-kira ya, maka leader akan meniadakan dirinya. Apa maknanya ini? Nah, relevan atau berkaitan dengan bahasan sebelumnya bahwa ketika ada yang bertanya siapakah pemimpinnya, kita akan jawab saya. Dan siapakah yang bertanggung jawab atas semua ini adalah saya, ya, sebagai manusia proaktif, masih ingat ya. Tetapi ketika ada keberhasilan, ketika kita semua punya keberhasilan sehingga ia dipanggil untuk naik panggung, siapa kira-kira yang diminta naik panggung, teman-teman? Adalah tim, bukan kita. Jadi saat berhasil maka leader perlu meniadakan dirinya. Jadi kalau ditanya siapa berhasil, saya sebagai leader, enggak ya, justru adalah tim yang telah berhasil, begitu kira-kira. Oh ya, sebelum lanjut saya juga ingin sampaikan bahwa buku yang pernah saya ulas di bagian sebelumnya adalah bukunya Renal Kasali tentang self-driving. Jadi teman-teman semua pasti sudah tahu ya, beliau Renal Kasali adalah penulis yang cukup aktif dan tulisannya sangat bagus gitu, sangat menginspirasi bagi saya untuk kita secara pribadi, untuk kita juga saat kita berperan sebagai pemimpin begitu. Monggo disimak bukunya, banyak sekali. Saya ada beberapa, jika teman-teman ingin menggunakan referensi saya, boleh tinggal ini saja, informasikan saja ya. Nah, teman-teman semuanya, masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu kita bicara tentang karakter pemimpin. Kalau kita mendengar kata karakter, langsung asosiasinya kemana teman-teman ya? Kalau kita ketemu nih secara offline, kita kan selalu bahas karakter nih, asosiasinya kemana teman-teman? Kalau sebuah pohon, yes, ke akar. Ya, bukan batang, bukan daun, bukan buahnya, tetapi karakter, analoginya kalau dalam pohon itu adalah akar. Batang, daun, dan tidak akan menghasilkan buah kalau akarnya nggak bagus. Sama juga dengan manusia, kita nggak akan bisa berperilaku dengan baik, berkata-kata, bertindak, begitu ya, berpikir kalau akar kita atau karakter kita gak bagus gitu. Jadi sebagai pemimpin, mari kita lihat karakter apa yang perlu ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah kasih sayang ya, teman-teman semuanya. Kasih sayang, nah ini dia sebuah nilai atau ya sebuah nilai yang kita perlu pegang dan menjadi karakter bagi kita adalah kita berperilaku penuh kasih sayang ya, karena kita perlu memahami bahwa memimpin adalah amanah kan ya, sehingga menjalankannya tentu untuk tujuan kebaikan dan prosesnya pun perlu baik. Artinya apa? Saat kita berinteraksi dengan tim gitu ya, saat kita berinteraksi dengan ya mungkin mitra kerja kita perlu punya karakter kasih sayang. Jadi semangatnya bukan ingin mengalahkan mereka, semangatnya bukan ingin meniadakan mereka, semangatnya bukan ingin menunjukkan kita yang unggul atau menyalahkan, tetapi penuh kasih sayang. Itu implementasinya Anda pasti sudah tahu lah ya, nggak perlu kita bahas satu persatu di sini. Dan yang kedua adalah tentu kita berproses sebagai leader dan tim kita pun berproses. Semua orang berproses dalam organisasi kita. Tidak serta-merta mereka langsung tahu tentang apa yang perlu mereka kerjakan, bagaimana mengerjakannya, secepat apa mereka perlu melakukan, referensinya apa saja gitu, harus detail apa. Maka teman-teman semuanya, ini perlu kita miliki, yaitu kesabaran. Kita perlu penuh kesabaran karena sesuai hukum alam, semua proses itu tidak mudah. Semakin besar hasil yang ingin dicapai, maka semakin besar juga prosesnya. Kalau Anda mau hasil yang bagus, berkualitas, ya tentu tim Anda juga perlu berproses untuk bisa menghasilkan sesuai harapan Anda. Dan karakter yang ketiga adalah kita itu dalam posisi membimbing ya teman-teman ya, untuk mengembangkan potensi. Karena apa? Energi kita adalah untuk menciptakan leader-leader yang baru. Jadi kita itu juga berperan sebagai guru di situ teman-teman semuanya, bukan memberikan instruksi, tapi kita berperan bagaimana kita bisa membimbing tim untuk mengembangkan potensi mereka. Ini adalah peran leader yang juga sangat besar, mengembangkan tim ya.
supaya kita tidak kekurangan leader nanti. Kalau kita harus naik posisi, kalau kita harus ke kanan ke kiri gitu loh, siapa leader berikutnya? Nah itulah bagaimana kita bijaksana sebagai leader akan dilihat bagaimana kemampuan kita dan fokus kita untuk mengembangkan leader berikutnya. Dan karakter berikutnya adalah kita penuh ketegasan tapi juga penuh kepercayaan. Ini adalah seperti dua sisi mata uang ya, tidak bisa dihilangkan satu dengan yang lain. Kalau saya ingat ini kayak ingat bukunya Touch Point teman-teman, dalam buku leadership, Touch Point leadership itu diceritakan bahwa kita itu tegas pada perkara dan lembut pada urusan manusia, kira-kira seperti itu. Jadi antara hati dan kepala itu saling bersinergi, berjalan keduanya secara harmoni. Tidak bisa kuat saja di hati, nanti perusahaan akan rugi karena kita terlalu penuh kasih sayang kepada tim kita sampai akhirnya permisif dan seterusnya gitu ya. Dan kalau kita terlalu tegas juga akhirnya apa yang apa ya namanya, mungkin yang agak kedodoran tuh manusianya atau tim kita ya. Jadi keduanya perlu dikeseimbangkan, penuh tegasan tapi juga kita percaya pada tim kita, kasih sayang pada urusan manusia namun tegas terhadap perkara-perkara ya, serta beri mereka kepercayaan untuk menjalankan tugas masing-masing teman-teman. Ya, saya menyadari bahwa tidak semua yang kita harapkan tentu akan bisa diciptakan oleh mereka ya untuk dihasilkan, tetapi ya itulah namanya proses. Kita perlu melihat lagi bahwa semuanya butuh proses. Itu teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan dalam sesi kali ini.